Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik Bapak Ibu se-Nusantara, bertemu lagi dengan saya di channel Haryono 96. Kali ini saya akan membahas prediksi soal dan jawaban pretest PPG dalam jabatan 2022 untuk tes bidang ilmu profesional. Sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud, yang mana ada 4 subtes, yaitu tes potensi akademik, pedagogik, bidang ilmu profesional, dan ada bakat dan minat. Namun Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pretest mengenai bidang ilmu atau profesional di modul 1. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke nomor 1. Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, dan E. Emosional. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Maka jawabannya adalah A. Pertumbuhan. Soal nomor 2. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, dan E. Emosional. Silakan sekali lagi Bapak Ibu jawab dulu. Dan jawabannya adalah B. Perkembangan. Lanjut, kita masuk ke dalam soal 3. Proses penurunan fungsi kualitas organik dari tubuh manusia yang diakibatkan karena bertambahnya usia merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, dan E. Emosional. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Dan jawabannya adalah D. Penuaan. Baik, soal berikutnya. Anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam manipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik, ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan di A. Kecerdasan verbal, linguistik, B. Kecerdasan matematika, logical mathematical, C. Kecerdasan spesial atau visual, D. Kecerdasan tubuh kinestik, bodily and kinestik, E. Kecerdasan musik atau musikal. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Dan D. Kecerdasan tubuh kinestik. Lanjut. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah, akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor A. Keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Pendidikan, E. Kemampuan mental. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Dan jawabannya adalah D. Pendidikan. Lanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah kecuali A. Pola hidup keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Tingkat pendidikan, E. Keterampilan gerak. Dijawab dulu. Jawabannya E. Keterampilan gerak. Soal selanjutnya, interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development yang biasa disingkat dengan ZPD, yang berarti A. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar, B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu, C. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir, D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak, E. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan peserta didik. Silakan dijawab dulu.
Dan jawabannya adalah B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Soal berikutnya, terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu selanjutnya melakukan latihan dan usaha merupakan prinsip perkembangan. A. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. B. Peran kematangan dan belajar. C. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. D. Semua individu berbeda. E. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Silakan Bapak Ibu dijawab. Dan jawabannya adalah B. Peran kematangan dan belajar. Soal berikutnya, perkembangan kemampuan fisik berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubung dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan A. Koordinasi antara saraf dan otak. B. Koordinasi antara pikiran dan perasaan. C. Koordinasi antara mata dan tangan. D. Koordinasi antara mata dan kaki. E. Koordinasi antara panca indera dan anggota gerak. Silahkan dijawab dulu. Dan jawabannya adalah A. Koordinasi antara syaraf dan otak. Soal berikutnya. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian, pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas, lebih dominan dipengaruhi oleh A. Pendidikan keluarga. B. Pendidikan formal. C. Pendidikan dan latihan di klub olahraga. D. Pendidikan di masyarakat. E. Pemusatan latihan olahraga. Silakan jawabannya apa dulu? Dan jawabannya adalah A. Pendidikan keluarga. Soal berikutnya, dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat dipergunakan sebagai A. Penerima informasi. B. Encoding. C. Decoding. D. Perantara informasi. E. Sumber informasi. Silakan jawab dulu. Dan jawabannya adalah D. Perantara informasi. Soal berikutnya. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim informasi terlebih dahulu harus melakukan hal berikut ini. A. Merancang informasi dan pengetahuan. B. Menetapkan topik dan informasi. C. Membuat konsen informasi. D. Menciptakan informasi dan media. E. Menyusun sistematika informasi. Akan dijawab. Iya, jawabannya adalah A. Merancang informasi dan pengetahuan. Soal berikutnya. Media berikut ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga adalah A. Media cetak. B. Media grafis. C. Media audio. D. Motion pictures. E. Multimedia. Nah, silahkan Bapak Ibu dijawab dulu. Dan jawabannya adalah E. Multimedia. Soal berikutnya. Pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran. B. Memodifikasi rancangan pembelajaran. C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran. E. Membangun fasilitas pembelajaran. Silakan jawabannya Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Oke, soal selanjutnya. Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani merupakan hal yang penting untuk ketersediaan A. Fasilitas.
B. Kemampuan, C. Sarana, D. Prasarana, E. Psikomotor. Silahkan jawab dulu. Dan jawabannya adalah C. Sarana. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Fasilitas berikut ini merupakan peralatan dan perlengkapan dalam sarana kecuali A. Bola basket, B. Raket, C. Bendera, D. Glove, E. Lapangan. Silakan dijawab dulu. Dan jawabannya adalah E. Lapangan. Soal berikutnya. Memberikan keamanan dalam pendidikan jasmani merupakan prioritas utama dalam pendidikan jasmani sebelum unsur yang lain. Ini merupakan syarat ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal A. Mudah dan murah, B. Menarik, C. Waspada, D. Memicu pergerakan, E. Aman. Silakan. Dan jawabannya E. Aman. Soal berikutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas merupakan bagian dari A. Revolusi pembelajaran, B. Revolusi teknologi, C. Revolusi industri, D. Kemajuan iptek, E. Ketersediaan fasilitas. Silakan Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Revolusi teknologi. Soal selanjutnya, mengeksplorasi teknik dasar dalam basket, mulai posisi tubuh, gerakan kaki, tangan, kontrol bola, dan posisinya di lapangan, menggunakan teknologi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih A. Efektif dan efisien, B. Bermanfaat dan mudah dimengerti, C. Problem-based learning, D. Menyenangkan dan informatif, E. Eksploratif dan interaktif. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Dan ya, jawabannya adalah E. Eksploratif dan interaktif. Soal berikutnya, pemanfaatan media informasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan. Peran guru pada aktivitas yang berpusat pada peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran A. Informatif, B. Ekspresif, C. Atraktif, D. Eksploratif, E. Kolaboratif. Nah, silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Dan ya, jawabannya adalah E. Kolaboratif. Sekian Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi di part berikutnya. Dan agar tidak ketinggalan dan supaya channel ini terus berkembang, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.